memandang bila engkau berduka, matahari tak bersinar. Halo guys, salah satu keuntungan hidup di negara tropis seperti Indonesia adalah banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur. Salah satunya yang ada di samping saya ini, bunga anggrek. Dan di Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, ada salah satu pembudidaya anggrek yang sukses besar. Pengen tahu bagaimana liputannya? Yuk kita simak. Selamat pagi Mas Hilmi. Wah, saya sudah sering melihat informasi tentang budidaya anggrek di Desa Kedondong ini, Mas. Bagaimana Mas cerita awal mulanya mendirikan usaha ini? Ceritanya awalnya main-main ke saudara. Terus kebetulan hobinya memang anggrek. Tanya di situ saya, kenapa sih kok di anggrek itu sampai seserius itu, paman saudara saya itu kan, paman saya. Terus dijelasin lah di situ. Nah, ketika sudah dijelasin, terus kok minat, akhirnya saya ikut masuk di anggrek. Di anggrek itu ya, itu tahun berapa? Kurang lebih 2019. Oh, 2019. Tapi kok sudah beritanya sudah naik daun banget nih, udah dikenal di mana-mana tuh. Gimana Mas? Jenengan ini ya, marketingnya, promosinya bagaimana itu? Lewat sosmed sih. Jadi punya sosmed Facebook, sendiri. Ya, Instagram, website. Apa yang bikin tertarik sama anggrek, Mas? Karena menurut saya anggrek itu apa ya, prospeknya masih panjang. Karena kebetulan di Indonesia sendiri itu masih impor kan. Banyak impornya. Iya, jadi Indonesia. untuk penyilangan, untuk produksi sendiri itu Indonesia masih kekurangan untuk memenuhi market Indonesia itu sendiri. Oh, begitu ya. Jadi untuk di Kabupaten Madiun sendiri yang senang budidaya anggrek, apakah cuman Mas Hilmi atau ada banyak lain juga? Wah, kurang tahu Mbak, tapi kalau setahu saya baru ini. Baru ini, nah ini yang bikin menarik itu Mas. Kira-kira ada berapa banyak anggrek Mas? Boleh sambil jalan di sini yang dibudidayakan. Jenisnya ada berapa? Untuk kapasitas kebun di sini kurang lebih 4.000 sampai 5.000. 4.000 sampai 5.000. Ukuran remaja, iya. Kan, jadi ada remaja, dewasa, anak-anaknya. Ada anak-anaknya. Kayak Kalau manusia anak-anak ya. kan makin banyak itu. Oh, begitu. Kapasitasnya, iya. Itu sesuai dengan ukurannya bagaimana Mas? Penyebutan dewasa sama? Iya, sesuai ukuran. Oh, sesuai ukuran. Kalau yang seperti ini berarti, remaja. Oh, ini remaja. Remaja. Nah, untuk usia anggrek itu sampai kapan sih Mas dia bisa bertahan hidup? Lama sih, karena kan kalau tanaman itu terus meregenerasi ya. Jadi yang tua mati ganti yang muda. Oh, gitu. Begitu. Jadi di budidaya ini namanya apa Mas tempatnya? Budidaya anggrek apa? Jadi kebun anggrek. Oh, kebun anggrek. Nggak ada mereknya. Ya. Nah, di sini berarti jenengan membudidayakan dari bibitnya. Iya, dari bibit. Dari bibit benar-benar sampai remaja, remaja dewasa. Oh, kalau yang dijualnya pun dari yang anak-anak juga? Dari yang bibitnya. Kalau anak-anak saya nggak jual. Oh, nggak dijual. Saya nggak jual karena kalau masih ibaratnya balita gitu ya, itu perawatannya butuh ekstra. Terus nanti kalau sampai customer mati kan kasihan. Akhirnya saya jual lebih ke remaja dewasa. Karena kalau remaja orang awam seperti saya pun bisa merawatnya gitu ya. Lebih mudah, lebih aman. Oh, padahal ini belum ada bunganya ya Mas ya? Belum. Nah, itu gimana Mas, untuk ada tipsnya nggak untuk merawat anggrek usia remaja seperti ini? Asalkan nutrisinya cukup, terus nggak sampai dehidrasi, itu bisa lancar. Berarti harus sering disiramin ya? Ya. Untuk sejauh ini Mas, prospek budidaya anggrek bagus di pasaran Kabupaten Madiun? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Boleh tahu Mas omsetnya? Omset ya? Kurang lebih sekitar 30 juta lah sementara ini. 1 bulan? 1 bulan. Oh, luar biasa ya berarti ya. Berarti ini merupakan ketidaksengajaan kan, sampean kan main ke tempat saudara, terus ketidaksengajaan yang membawa rezeki ya berarti. Tapi sebelum main itu memang ada kejadian gak enak kan, punya dulu jualan gorengan, terus catering, kena cerita gak enak gitu, terus main ke saudara itu. Oh, begitu. Berarti masih ada jatuh bangunnya dulu sebelum bersinar ya Mas ya.
Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say. Nah ini Mas, anggrek yang banyak dikenal kan anggrek bulan ya. Iya. Apakah perawatannya juga cukup sulit Mas? Mudah, Mbak. Malah mudah? Mudah. Maksudnya sebenarnya nggak ada yang sulit sih di anggrek itu. Asalkan disiram, ikhlas, pupuk gitu, bisa. Seperti merawat anak sendiri ya? Iya. Oh iya. Kalau sudah rontok itu apakah bisa tumbuh lagi Mas? Bisa. Anggrek? Oh bisa? Tetap bisa. Kita harus tetap sering menyiramnya gitu Iya. aja? Apa perlu pupuk khusus atau obat khusus? Ada sih penumbuh bunga. Jadi kita bisa setting lah ibaratnya. Oh bisa. Jadi biasanya kan kalau Phalaenopsis gini tuh satu, jarang apa ya bercabang. Bercabang, Kalau ada apa dikasih obat itu bisa kita setting, jadi ada cabangnya. Oh bisa begitu. Nah untuk bisa nyetingnya itu apakah kita harus belajar sama masnya atau gimana? Oh tuh? enggak, mudah kok. Jadi kan ini ada ruasnya kak. Nah setiap ruas-ruas ini itu kita kasih obatnya itu, nanti di situ muncul tunas baru. Oh muncul tunas baru begitu. Oh jadi sebenarnya nggak susah juga ya melihara anggrek itu? Enggak sih. Malah enak dipandang juga kalau anggrek itu ya. Iya. Paling enak. Kalau untuk yang seperti ini kisaran harga berapa Mas? Kurang lebih 100 ribuan. Oh 100.000. 100.000. Oh memang harganya kalau langsung dari pembudidayanya Dari kebun itu memang sangat murah ya Mas ya. Iya kurang lebih segitu. Karena sudah tangan pertama kan ya di sini ya. Iya kurang lebih begitu. Kita 100.000 kok Mas sekian gitu kan. Sekian. Kalau di pasaran mana boleh Mas 100.000 kayak gini kan. Iya kurang lebih. Nah ini gitu. pemasarannya Mas, ngomongin tentang pemasaran, diambil langsung sama penjual di pasar ke sini atau sampean yang memasarkan gitu Mas? Macam-macam. Jadi ada yang langsung on user, ada yang reseller, ada yang ada sama reseller. pedagangnya juga. Memang ada langganannya sendiri. ada. Oh, untuk memasarkannya ada tim sendiri atau sampean sendiri? Kebetulan masih saya. Oh, dipasarkan sendiri. Ya kebetulan masih saya untuk itunya. Oh, luar biasa ya. Jadi dikirim pun dikirim sendiri bawa mobil. Kalau kayak langsung ke kebun, terus perawatan kebun itu sudah ada. Oh, sudah ada Sudah ada timnya. sendiri. Kalau misalnya orang kota mau beli gitu, harus ke sini atau bisa telepon aja Mas? Bisa telepon, Oh, bisa kita telepon. kirim. Kalau bisa. Free delivery. Dipasarkannya udah sampai kemana aja? Kalau untuk mewakili pulau, sepertinya di Indonesia sudah pernah. Oh iya. Oh bisa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa sudah Tenggara. lintas pulau? Sudah. Pengirimannya gimana Mas kalau lintas pulau? Ekspedisi. Oh lewat ekspedisi. Iya, ekspedisi. Ini berarti dipaketin Iya, gitu? dikemas, dikerdusin dikemas. gitu. Sedemikian rupa biar nggak rontok Iya. ininya ya? Jadi tetap aman sampai tangan customer. Oh begitu, dijamin aman? Aman. Garansi uang kembali. gitu. Atau kirim pulang. Oh iya, bagus sekali berarti. Gimana Mas marketingnya biar dia nggak rontok Mas? Apa ya, asalkan nggak banyak gesekan, nggak banyak benturan, itu aman kok. Oh aman ya, jadi dikotakin gitu ya Iya. Mas, kalau seperti ini. Untuk pupuknya sendiri Mas, nutrisinya apakah beda dari sesuai dengan jenis anggreknya atau usianya? Sesuai usia. Oh sesuai Sesuai usia. usia. Untuk jenisnya sama saja Kalau ya? jenisnya sama saja. Oh, kalau usia kecil berarti pupuknya sama yang Banyak yang besar? ininya kayak gitu Oh, banyak. lain. Kan konsepnya kayak NPK gitu misalnya. Jadi kan setiap itu apa? Setiap kandungan kan fungsinya sendiri-sendiri itu. Nah, itu juga di setiap umur juga sendiri-sendiri juga kebutuhannya. Berarti di sini pun juga menyediakan nutrisi untuk anggrek? Ada. 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 Semua tentang anggrek ada di sini. Ada. Insya Allah. Lalu apa Mas suka dukanya jadi pembudidaya anggrek? Suka dukanya mungkin kalau udah jalan ya. Kalau udah sukses kayak gini kan suka ya? Ya Mas? minimal udah jalan itu udah kerasa suka lah. Kalau dukanya ya ketika awal-awal ini beneran bisa nggak di sini di Madiun utamanya gitu kan. Tapi ketika udah terlalu ya senak aja lah jalan. Karena sudah punya pasarnya sendiri kan Iya, Mas kalau kurang lebih untuk gitu. saat ini. Ada perbedaannya nggak Mas kemarin waktu dilanda pandemi sama sesudah pandemi ini? Perbedaannya ya.
Kalau pengunjung sih yang jelas makin sepi kan ya. Waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi makin sepi, akhirnya terus putar otak, geser ke digital marketing. Oh. Jadi kalau di era digital kan kita nggak perlu kemana-mana dan customer nggak perlu kemana-mana, kita yang kirim barang. Nah di situ mulai survive lah. Jadi belajar banyak juga ya Belajar dari banyak. pandemi. Iya. Iya, heeh. Baik Mas, terima kasih. Kayaknya saya sudah cukup banyak bertanya. Nanti saya lihat-lihat yang lain lagi ya. Siap. Untuk jam bukanya Mas di sini. Jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 7 sampai jam 4 Jam 7 sore. sampai 4 Lalu Instagramnya bisa disampaikan? Kandang Orchid. Kandang Orchid. Websitenya kandangorchid.com. Oke, terima kasih banyak Mas Hilmi. Iya. Semoga semakin sukses. Siap. Dadah.